Yuk konco ingkisi kembira, kembali lagi tentunya di Nyocot Podcast dan masih di serinya Ikigai ya. Dan ini adalah episode kedua. Kalau kalian belum ke episode pertama, monggo ke link yang ada di atas atau di akhir episode ini ya. Atau kalian jelajahi sendiri playlist podcastku untuk mendengarkan podcast-podcast penting lainnya juga. Oke ya, dan bagi kalian yang tertarik dengan episode 1, bersyukurlah karena episode 2 ini sudah tayang ya. Dan di episode kedua ini kita bakalan membahas kelanjutan dari episode pertama. Makanya kalian tak suruh untuk melihat episode pertama dulu agar paham apa itu Ikigai dan lain sebagainya, dan bagaimana sih cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang bahagia, berguna bagi bangsa dan baik ke semua orang, gitulah ya. Oke, jadi di bagian kedua ini kita bakalan membahas yang namanya pertanyaan ya. Ini bahasanya kan kalimat pertanyaan terus kita. Bahasan kedua adalah apa yang bisa kalian lakukan dengan baik. Untuk bahasan pertama kemarin kan apa yang kalian sukai gitu kan. Apa yang saya sukai, apa yang bisa saya lakukan dengan baik. Itu yang sekarang gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan dengan baik. Nah, langsung aja contoh, gak usah jauh-jauh ya kan. Ke YouTuber yang sedang kalian dengerin ini aja loh ya kan. Untuk di episode pertama kan aku sudah menjawab sebagai contoh, aku suka gambar. Ya, semenjak aku kecil, semenjak aku SMP hingga akhirnya aku mengalami yang namanya ya naik turun dalam kehidupan gitu kan, dalam hal menggambar gitu ya. Nah, di part kedua ini pertanyaannya kan apa yang bisa saya lakukan dengan baik. Nah, ini nggak harus kalian menjawab, wah apakah misalnya aku pribadi kan seneng gambar, yang disukai adalah gambar gitu kan. Apakah aku bisa melakukan gambar dengan baik? Nah ini pertanyaan untuk kalian sendiri. Dalam artian, kalau aku sendiri karena aku memang suka dengan gambar, akhirnya otomatis aku mendalami gambar tersebut ya kan. Hingga akhirnya aku berkembang ke animasi, ke motion graphic, ke tipografi, ke editing video dan lain sebagainya ya kan. Akhirnya aku bisa melakukan hal gambar tersebut dengan baik ya kan, karena aku belajar sekolah juga, kadang ngambil les-lesan, ngambil kursus online ya. Sering aku guys ngambil kayak gitu, ngambil kursus online 100.000, 200.000 tak keluarin uang untuk itu, untuk menambah skill yang mendukung gambar gitu ya. Maksudnya menambah skill kita lah, pokoknya menambah soft skill gitu ya. Nah mas, kalau misalnya aku suka editing gitu kan, terus aku nggak bisa melakukan editing gitu kan. Aku yang bisa tak lakukan dengan baik adalah misal ini jualan misal ya kan, jualan tahu isi misal. Tapi aku senangnya editing mas ya kan, tapi aku bisa masak tahu isi dengan baik gitu kan. Nah ini nggak ketemu guys ya, nggak ketemu karena yang kamu sukai sama yang bisa kamu lakukan dengan baik adalah hal yang berbeda. Kalau hal yang kamu sukai ya kan, entah itu hobi maupun pekerjaan yang kalian sukai, itu juga kalian kuasai ya kan, bisa kalian lakukan dengan baik, maka baru terbentuk yang namanya kata passion ya. Jadi kata passion adalah sesuatu yang kalian sukai dan bisa kalian lakukan dengan baik. Kalian udah mastering dalam hal tersebut ya. Maka dari itu kalian tak suruh lihat video pertamaku dulu, karena di sana kalian tak suruh untuk mengejar hal apa yang kalian sukai guys. Oke, aku suka editing, oke tak bersu, tak kejar. Pakai editing pakai HP kecil-kecilan butut, misalnya HP kentang wis gak popo, wis sedikit-sedikit. Kalau misal memori gak cukup ya tak beli micro SD. Belum punya uang ya wis editing secukupnya lah, 480p di render, 360p di render di output ya kan. Terus tak putar-putar sendiri, kok masih jelek ya, oke hapus karena memori gak cukup kan. Videonya dihapus, kalian buat ulang lagi gitu ya. Sebenarnya selalu ada jalan untuk mengejar apa yang kalian sukai, tinggal kaliannya sendiri gimana gitu kan. Kalau misalnya kalian ada kekurangan entah di device, entah di pengalaman dan lain sebagainya, udah turunkan dulu ekspektasi kalian. Namanya juga baru mulai ya kan, dari nol ya kan. Aku punya PC segede ini ya kan, dulu juga berasal dari laptop yang cuma bertenaga Core i3 guys, generasi ketiga. Laptop pertama aku tahun 2010 itu udah bisa buat main PB ya kan, cuma bisa main PB tok sama DN itu aja, Dragones Indo, DN Indo itu aja kadang masih ngelek FPS drop gitu kan.
dan dengan mungkin modem AH tancap itu ya, kalau kesenggol ya udah meninggal itu modem, patah pasti. Ya kan, terus akhirnya modem tak upgrade ke smartphone, tapi laptop tetap ya kan, beli mouse dan lain sebagainya. Terus akhirnya kuliah upgrade lagi ya kan, laptopku yang lama tak ganti, tak jual. Terus aku upgrade ke Core i5 generasi kelima dengan VGA Nvidia Nvidia GTX 940M kalau nggak salah. Itu sekarang laptopnya dipakai Ruby dan alhamdulillah masih bisa, masih bagus. Kemudian tinggal di upgrade SSD dan selesai, sembuh masalahnya. Itu kan, itu sampai sekarang itu masih ada, belum tak jual, tak kasihkan Ruby. Habis tak upgrade, ya kan, tak upgrade SSD. Ya kan, emang dari nol aku guys. Kalian bisa bilang aku dari nol. Itu ya. Dan apa ya? Sampai aku akhirnya punya PC ini ya kan. PC senilai ya mungkin sekarang sih mahal karena VGA naik dan lain sebagainya. Tapi ya dulu aku beli cuma 10 juta ini. Terus upgrade sendiri ya, akhirnya jadi kayak gini, 2 layar ya kan, dan RAM 16 GB dan lain sebagainya gitu lah ya. Ini udah mumpuni dengan keyboard, udah gaming, mouse gaming sama mousepad, ada meja juga, ada kursi gimang. Gitu ya. Jadi emang satu-satu, kalian nggak bisa sebenarnya kalau langsung kalian pengen jadi kayak aku misalnya. Kalian pengen jadi kayak aku, pengen jadi kayak Mas Boylet, wis jadi VTuber gitu ya, jadi editing, terus YouTuber gitu kan ya, satu-satu guys. Kalian nggak bisa langsung kayak gitu ya. Aku memulai VTuber ini pun dari laptop yang sekarang dipakai Ruby gitu kan. Aku masih pakai laptop itu selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tak kuat-kuatin pakai laptop itu meskipun udah lemot gitu kan. Sekarang sih udah tak upgrade SSD dan ya kenceng banget dipakai Ruby gitu kan. Udah setara sama laptop zaman sekarang gitu kan. Dan ya itu 3-4 bulan aku masih bertahan pakai laptop itu ya kan, dari bulan semenjak pandemi itu kan. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk menabung dan lain sebagainya. Akhirnya di bulan, kalau nggak salah di bulan Juli September itu aku akhirnya bisa ngambil PC ini dengan layar masih jelek ya, layar masih 20 in gitu kan, punyanya LG tapi lumayan gitu kan, 60 Hz dan lain sebagainya. RAM juga masih 8 GB, jadi serba nyicil, serba dari nol ya kan. Ini kalian tak curhati sekaligus tak perlihatkan gitu kan. Kayak aku ya dari bawah kayak gini kan, dari laptop yang cuma Core i3 generasi kedua, generasi ketiga. Kalian sekarang tinggal kalau kalian pengen upgrade PC ya kan, ambil prosesor yang ada GPU integratednya gitu kan, itu udah selesai. Kalian nggak perlu beli VGA yang mahal, sekarang lagi mahal gitu kan. Jadi mungkin kalian rakit PC 3 juta 4 juta itu sekarang udah kuat kok buat macam-macam gitu kan. Editing ringan ya kan, nge-YouTube ringan itu bisa udah. Jadi lebih enak sekarang karena ya lebih modern guys. Beruntunglah kalian gitu ya. Jadi selalu kejar apa yang kalian sukai ya kan. Kalian kejar apa yang kalian sukai. Kalau kalian belum tahu apa yang kalian sukai, carilah hobi guys, carilah minat kalian ya kan. Manusia pasti punya minat dalam diri kita masing-masing dan itu beda-beda. Aku mungkin minat dengan industri kreatif ya, entah itu film, entah itu editing, entah itu animasi, entah itu apalah, itu banyak pokoknya industri kreatifan, musik, seni dan lain sebagainya aku seneng. Kalian sendiri gimana? Tanyakan pada diri kalian sendiri. Oh aku suka dagang, oh aku suka bergaul dengan orang lain, oh aku suka ngomong, oke aku jadi entertainer, oke aku jadi MC dan lain sebagainya. Oh aku suka bertani, aku suka bercocok tanam, aku suka tanaman, oke aku tak jadi petani. It's okay ya kan. Yang bilang petani miskin siapa? Petani itu malah soge harusnya ya. Harusnya itu sekarang petani itu apa ya, kalau musimnya bagus dan lain sebagainya, nggak ada bencana alam, insya Allah itu pasti outputnya gede loh guys petani. Makanya kadang anak zaman sekarang itu malah disuruh jadi petani kok nggak keren gitu kan. Padahal ya meskipun rumahnya desa-desa kayak gitu ya kan, kalau kalian yang tinggal di desa kan ya kalian tahu sendiri faktanya gitu kan. Petani-petani kayak gitu-gitu rumahnya kayak gitu-gitu ya kan, mungkin nggak sebagus kalian yang di kota, tapi ya mereka outputnya bukan ke rumah, bukan ke mobil, bukan ke wifi, bukan kemana ya guys. Ya mereka outputnya ke makan dan ke makanan dan untuk mengolah lahan mereka lagi gitu kan. Mereka puter terus uangnya gitu. Ya mungkin kalau kalian bagi teman-teman yang tinggal di desa, monggo kalian bisa sharing pengalaman kalian di desa kalian gitu kan. Kalian kasih motivasi lah ke teman-teman ini yang sedang mendengarkan gitu ya. Kayak gitu boleh. Lalu setelah kalian
mendapatkan apa yang kalian sukai, itu kalian kejar. Setelah kalian kejar, ya kan, mengejar itu kan berarti kan kalian belajar lagi. Dalam artian di kasus tadi misalnya editing, ya kan, ya kalian belajar editing terus gitu kan, sampai kalian tahu tools-toolsnya dari software dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian minatnya di dagang, ya berarti kalian kejar lah, kalian survei makanan apa yang sedang hits, makanan apa yang enak, misal kalian berburu resep dan lain sebagainya, kalian belajar masak, kalian mengembangkan makanan kalian, mengembangkan usaha kalian gitu kan, research mengenai market dan lain sebagainya, minat orang itu kayak gimana di sekitar kalian. Dan misalnya kalian buka toko, ya minat orang yang ada di sekitar toko itu gimana, ya kan. Nah itu ya kan. Setelah kalian menemukan yang kalian sukai, lakukanlah itu dengan baik, maka itu akan menjadi passion kalian. Ya, dari dua hal ini tadi udah ketemu yang namanya passion, gitu guys. Ya, jadi ikigai kalian kalau udah menemukan dua hal ini dan itu adalah hal yang sama, hal yang cocok, berarti ikigai kalian udah ke unlock satu, yaitu passion. Ya, oh aku suka editing, ya kan. Oke, aku mastering editing gitu kan. Aku belajar editing sampai saat ini gitu kan. Contohnya kayak aku misalnya ya kayak gambar itu tadi ya kan. Karena tak kejar terus, entah itu dengan sekolah, entah dengan les, ngambil ngambil e-learning dan lain sebagainya. Akhirnya aku bisa nyabang gitu kan. Bukan hanya sekedar gambar aja sekarang. Aku bisa membuat animasi, aku bisa ke editing, aku bisa ke filmmaking gitu kan. Jadi banyak. Dan ini bisa dikatakan ya udah masuk ke tahap yang bisa melakukan si hal yang kalian sukai dengan baik, udah mastering gitu kan. Dari sini aku mendapatkan yang namanya passionku. Oh berarti passionku di gambar guys. Entah itu animasi, entah itu filmmaking, entah itu ilustrasi dan lain sebagainya, editing ya kan. Udah menemukan passion dan alhamdulillah aku bersyukur. Kalian gimana? Monggo kalian pikirkan baik-baik, kalian renungkan ya. Tapi nggak usah terlalu dipikirin ya kan, nggak usah terlalu dipikirin sampai kalian stres dan lain sebagainya. Pikirin aja pelan-pelan ya kan. Kalian pikirin pelan-pelan apa yang kalian sukai tadi, terus apa yang bisa kalian lakukan dengan baik. Kalau bisa, yang kalian sukai itu kalian lakukan dengan baik juga. Dengan begitu maka passion akan terbentuk dalam diri kalian. Itu untuk episode 2 kali ini di episode dari Ikigai ya. Kita di sini membahas apa yang bisa saya lakukan dengan baik atau apa yang bisa kalian lakukan dengan baik. Digabung menjadi apa yang kalian sukai, maka hal tersebut jadi yang namanya passion. Dan bagi kalian yang udah ke-unlock passionnya, udah ketemu passionnya, bersyukurlah. Karena nggak semua orang bisa menggapai yang namanya passion. Itu untuk episode kedua kali ini. Nah untuk episode ketiga kalian tak kasih bocoran aja, kita bakalan membahas yang namanya apakah kemampuan saya itu layak mendapatkan bayaran. Ya kan? Jadi apa yang bisa kalian lakukan dengan baik tadi itu bisa mendatangkan uang untuk kalian atau enggak. Nah itu bakalan kita bahas di episode 3 berikutnya ya. Kalau kalian udah menerima episode ketiga, nanti bakalan ke unlock lagi ikigai kalian yang kedua. Jadi karena ikigai ada 4 ya kan, kita udah ke unlock 1 ini. Next kita bakalan ke unlock 2 ya kan. Monggo sebelum episode ketiga tayang, kalian bisa pikirkan dulu episode pertama dan episode kedua ini dengan baik agar passion kalian ter-unlock. Ya kan? Lalu bagaimana Mas kalau misalnya yang saya bisa lakukan dengan baik sama yang saya sukai itu bertentangan. Nah, ini kalian sesuaikanlah dengan diri kalian sendiri. Dalam artian aku enggak menuntut kalian untuk menemukan passion kalian. Tapi alangkah lebih baiknya ya kan, karena tujuan ikigai ini sendiri akan menemukan kebahagiaan kalian dalam bekerja, mencari uang dan dalam hidup gitu kan. Karena kan orang hidup nggak mungkin nggak bekerja gitu kan. Nah terus opsi ketiga adalah apakah kalian bahagia dengan pekerjaan dan uang kalian tersebut gitu kan. Nah tujuan dari ikigai kan untuk tersebut. Jadi kalau kalian belum bisa menemukan passion kalian alias apa yang kalian sukai dan apa yang bisa kalian lakukan dengan baik itu masih bertentangan, ya semangatlah. Kalian bisa kejar salah satunya. Misal oke, aku memutuskan untuk mengejar apa yang aku sukai ya kan. Misal yang tak suka itu editing itu tadi ya kan. Oke, wis tak fixkan aku harus menemukan passionku. Aku harus bisa melakukan editing dengan baik, bukan hanya sekedar suka aja. Itu boleh ya kan. Atau oke, aku belajar untuk menyukai
jualan tahu isi itu tadi yang bisa kalian lakukan dengan baik. Kalian bisa masak tahu isi dengan bagus, dengan lezat, ya kan. Tapi kalian nggak seberapa suka dengan kemampuan kalian memasak tahu isi dengan lezat tersebut, ya kan. Nah itu kalian bisa memilih untuk ya wis lah, ini aku masak tahu isi tak senengi lah, maksudnya aku minat lah di inilah, ini tak dalemi lagi lah, ini tak sukai lah. Nah itu, dengan begitu kalian bisa mendapatkan passion kalian masing-masing, ya kan. Entah kalian memilih jalan editing tadi sebagai passion, atau kalian memilih jalan sebagai pemasak tahu isi itu tadi, ya kan, sebagai passion. Monggo silakan kalian cari sendiri, kalian renungkan sendiri, kalian kalian pikir, ya kan. Tapi ya nggak usah sampai stres atau dan lain sebagainya, pikir santai aja, anggap ini sebagai proses untuk kalian mengunlock diri kalian sendiri, ya kan, membebaskan diri kalian dalam berekspresi dan berpassion, ya kan, mencari kesukaan kalian agar kalian mencapai kebahagiaan dalam hidup kalian. Itu aja untuk episode kedua. Terima kasih sudah mendengarkan. Seperti biasa, like, subscribe dan lain sebagainya itu terserah kalian. Monggo silakan curhat-curhat pengalaman-pengalaman kalian di kolom komentar, nanti bakalan tak baca, tak like, tak love ya, bagi komentar-komentar kalian yang ada di bawah gitu ya. Jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Matur suwun.